Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasan Rifki dengan NPM 19142310024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengolahan limbah cair industri gula. Di Indonesia dan di berbagai negara lainnya, gula merupakan bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Maka dari itu, kebutuhan dan permintaan produksi gula di Indonesia sangat tinggi. Jika kebutuhan gula di Indonesia tinggi, maka produksi gula juga akan tinggi dan akan berimbas juga pada meningkatnya air limbah di sekitar industri gula. Air limbah pabrik gula ini memiliki kandungan zat organik yang sangat tinggi, sehingga berbahaya jika dibuang langsung ke lingkungan. Air limbah ini memiliki nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi. BOD atau singkatan dari Biological Oxygen Demand adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Lalu selanjutnya ada COD atau Chemical Oxygen Demand, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Lalu selanjutnya yaitu TSS atau Total Suspended Solid. TSS merupakan padatan yang terdapat pada larutan namun tidak terlarut, dapat menyebabkan larutan menjadi keruh, dan tidak dapat langsung mengendap pada dasar larutan. Selain itu juga ada TDS atau Total Dissolved Solid. TDS ini merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik. Nah, yang terakhir yaitu DO atau Dissolved Oxygen. DO ini adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Jika nilai DO dalam air tinggi, sedangkan BOD, COD, dan TSS rendah, maka kualitas air akan semakin baik. Dan sebaliknya, jika nilai BOD, COD, dan TSS semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO, dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Air limbah dari industri gula juga tinggi akan kandungan karbohidrat dan protein. Selain itu juga, kandungan lain yang terdapat pada air limbah ini adalah minyak padat, senyawa asam, dan basa. Jika bahan-bahan organik tersebut terbuang ke perairan, dapat menyebabkan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air akan berkurang, yang disebabkan oksigen tersebut digunakan oleh bakteri-bakteri aerob untuk menguraikan bahan organik tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi? Karena jumlah oksigen terlalu menipis, akibatnya ikan-ikan dan organisme air lainnya mati karena kekurangan oksigen. Bahan organik yang tinggi juga akan menyebabkan peledakan populasi eceng gondok. Dan tingginya nutrien dari air limbah industri gula menyebabkan pertumbuhan eceng gondok dapat meledak dengan cepat. Banyaknya eceng gondok dapat menyebabkan ekosistem terganggu dan kematian berbagai biota air yang lainnya. Penyebabnya adalah terhalang sinar matahari ke dalam air akibat terhalang daun eceng gondok sehingga jumlah oksigen terlarut dalam air berkurang drastis. Maka dari itu dibutuhkannya unit pengolahan air limbah yang berasal dari industri gula untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang tadi disebutkan. Terdapat dua pengolahan untuk mengolah air limbah dari industri gula, yaitu pengolahan secara fisik dan secara biologis. Pengolahan secara fisik bertujuan untuk memisahkan suspended solid. Pengolahan secara fisik ini terdiri dari filtrasi, sedimentasi, dan flotasi. Selanjutnya yaitu pemisahan secara biologis. Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan organik degradable. Pengolahan secara biologis terdiri dari upflow anaerobic sludge blanket, aerated lagoon, dan expanded granular sludge blanket. Di dalam pengolahan secara biologis dapat terjadi secara aerobik dan anaerobik. Proses pengolahan limbah cair secara aerobik digunakan untuk limbah dengan konsentrasi yang rendah, seperti limbah cair yang memiliki nilai BOD di bawah 2000 mg per liter. Proses pengolahan limbah cair secara aerobik juga membutuhkan persediaan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan aerator dengan daya yang tinggi. Selanjutnya, dengan proses pengolahan limbah cair anaerobik,
digunakan untuk konsentrasi padatan yang lebih tinggi agar lebih ekonomis. Alur proses produksi. Alur proses produksi gula merupakan tahapan secara umum yang dapat dilihat mulai dari tebu dipanen, masuk penggilingan, kemudian di stasiun ini mengeluarkan ampas tebu dan nira mentah. Setelahnya akan masuk ke pemurnian, penguapan, kristalisasi, dan sebelum masuk ke sugar handling akan masuk ke proses sentrifugal yang dimana outputnya yakni gula dan tetes atau molasses, asam organik. Setelah masuk sugar handling, baru ke pengemasan dan distribusi. Proses limbahnya ada yang padat dan cair. Namun yang bahaya ialah limbah cair sehingga akan diolah menggunakan metode biologis aerob serta metode aerasi dan ekualisasi. Siklus limbah gula. Berdasarkan video yang tertera pada layar Anda, di sini dijelaskan bahwa siklus limbah gula merupakan proses gula mengalami fase limbah cair dan limbah padat dengan kondisi masing-masing dihasilkan dari stasiun yang berbeda. Selain itu, limbah padat ketika diolah kembali dia bisa menjadi pupuk, sedangkan limbah cair akan berbahaya ketika tidak diolah dahulu. Fasenya, tebu mengalami proses ekstraksi mengeluarkan limbah padat yakni ampas tebu dan stasiun pemurnian menghasilkan blotong, sedangkan penguapan dan kristalisasi menghasilkan limbah cair yakni uap air dan molasses atau asam organik diolah melalui boiler dan ke dalam pengairan. Limbah cair proses produksi. Proses pengolahan limbah cair industri gula melakukan tahap pertama yakni pembibitan bakteri atau biasa dikenal dengan seeding selama 2-3 minggu dengan bakteri Inola 221, salah satunya Bacillus sp, Pseudomonas sp, Nitrosomonas sp, Aerobacter sp, dan Azotosomonas sp. Setelah semua selesai, masuk ke proses screening yang berguna untuk memisahkan partikel berukuran besar seperti plastik, batu, dan yang lainnya. Proses selanjutnya ekualisasi, yaitu untuk menstabilkan inlet sebelum masuk ke dalam aerasi serta dilakukannya pengukuran pH setiap 2 jam sekali supaya hasil limbah tetap stabil. Proses selanjutnya yakni aerasi dengan prinsip pompa overflow sehingga penyalurannya bertahap dengan debit kurang dari 120 meter kubik per jam serta dilengkapi aerator untuk pemenuhan nutrisi bakteri atau mikroba. Terjadi penurunan pH karena dari mikroorganisme atau peningkatan DO-nya. Proses selanjutnya masuk ke tahap ketika lumpur aktif bisa digunakan, maka akan masuk ke proses clarifier atau pengendapan. Tujuannya dari proses ini yaitu untuk memisahkan sejumlah partikel-partikel halus suspended solid yang terdapat pada air limbah, sehingga apabila melebihi batas yang ditentukan yaitu 30-40%, limbah akan direcycle pada bak sedimentas. Proses pengendapan fungsi untuk menyaring dan menghasilkan outlet yang lebih baik sehingga limbah aman untuk dialirkan dan tidak berisiko lebih berbahaya. Hasil pengolahan limbah cair. Setelah ditangani dan mengalami proses kolam aerob dengan bantuan aerasi dan ekualisasi dalam penanganan limbah cair industri gula, limbah tersebut menjadi tidak berbahaya dan bahkan hasilnya bisa menjadi bahan baku boiler sehingga menghasilkan gas CO2 sehingga kadar COD yang ada di dalamnya mengalami penurunan karena ada pH yang menstabilkan dan proses pengendapan dengan suhu 40 derajat. Limbah tersebut bisa teradaptasi dengan sistem kolam aerob secara aerasi atau lumpur aktif. Berdasarkan video yang dijelaskan, proses yang digunakan cukup efektif karena dengan mengandalkan proses aerasi dengan menjaga kedalaman lumpur aktif yang selalu direcycle sehingga kadar COD yang sudah mengalami pengendapan bisa lebih kecil menjadi 58 mg per liter dan rendah, yang akhirnya limbah cair tidak begitu berbahaya ketika dialirkan ke tempat pembuangan atau diolah kembali sebagai bahan bakar. Untuk kesimpulan yaitu pengolahan limbah cair dalam industri gula cukup memakan waktu dengan melibatkan beberapa proses di dalamnya, mulai dari tahap pembibitan, bakteri, screening, aerasi, ekualisasi, dan clarifier sampai akhirnya limbah cair ini tidak berbahaya bagi pengairan dan bisa menjadi bahan bakar boiler dengan menghasilkan gas CO2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjernihan limbah cair yaitu pH atau kadar keasaman, suhu, debit air, limbah, dan kandungan lumpur aktif. Nilai pH inlet yang didapat ditolerir yaitu antara 7-9 dengan suhu maksimal pengolahan 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk limbah padat diolah menjadi pupuk dan bahan baku boiler sehingga mudah dimanfaatkan menjadi bahan bermanfaat dibandingkan limbah cair yang harus melalui beberapa tahap kemudian baru bisa dialirkan dan bisa digunakan kembali. Karena limbah cair sangat berbahaya ketika masuk ke sungai dengan kadar COD tinggi dibandingkan dengan DO-nya.